Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kesali Pratama sebagai pengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 2 di SDN Cipayung 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang wudhu. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari pertama pengertian wudhu itu sendiri apa, melafalkan niat wudhu, terus yang ketiga tata cara wudhu. Oke, nah, secara pengertian, wudhu dibagi menjadi dua. Yang pertama, wudhu menurut bahasa, artinya bersih dan indah. Sedangkan wudhu menurut istilah atau secara syariat Islam, artinya wudhu adalah menggunakan air yang bersih untuk membersihkan anggota badan tertentu dengan cara tertentu disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, secara syariat Islam, wudhu itu artinya menggunakan air yang bersih untuk membersihkan anggota badan yang tertentu dengan cara tertentu disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan syarat sah sholat. Jadi, kalau kita tidak berwudhu, maka sholat kita tidak syah. Maka kita harus berwudhu dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menerima sholat atau doa yang tanpa bersuci atau tanpa berwudhu. Nah, selanjutnya melafalkan niat wudhu. Untuk niat wudhu itu sendiri yaitu nawaitul wudu liraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu liraf'il hadatsil asghari untuk menghilangkan hadas kecil fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Nah, adik-adik hafalkan ya niat wudunya. Wudhu harus dilakukan dengan benar dan tertib sesuai syarat dan rukun wudhu. Tujuannya agar wudhu yang kita lakukan menjadi sah dan diterima. Sebelum wudhu hendaknya membaca bismillah, basmalah atau kita sebut dengan bismillah. Nah, sebelum kita berwudhu, ketika di depan keran atau memakai gayung, kita bismillah dulu, baru kita mulai berwudhu. Selain membaca basmalah, kita juga harus melafalkan niat wudhu, baik secara lisan maupun hati. Nah, niat wudhu itu dilafalkan secara lisan maupun di dalam hati kita. Nah, saya nanti saya praktekin bagaimana caranya. Bacaan niat dibaca pada saat basuhan pertama ketika akan membasuh muka. Nah, niatnya kapan sih niat wudhu itu dibaca? Niat wudhu itu dibaca ketika kita akan membasuh muka. Jadi ketika akan membasuh muka yang pertama kali, niat kita baca nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Di dalam hati juga nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita akan membasuh muka, maka kita melafalkan niat wudhu, baik itu secara lisan maupun di hati. Nah, ketika sebelum menyentuh muka, kita sudah melafalkan niatnya wudhu. Nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, selanjutnya ketika kita membasuh muka kita melafalkan niat dalam hati kita. Nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya. Terus syarat wudhu itu apa aja sih? Yang pertama syarat wudhu yaitu beragama Islam. Kalau bukan Islam berarti tidak perlu berwudhu. Nah, terus yang syarat yang kedua tamyiz atau mumayyiz yaitu dapat membedakan baik atau buruk. Atau akalnya masih sehat atau bisa disebut tidak gila. Orang gila ya nggak perlu berwudhu. Terus yang ketiga tidak punya hadas besar. Tidak masih belum mimpi basah atau tidak berhaid ya, artinya hadas besar itu. Terus yang keempat, syarat yang keempat menggunakan air suci dan menyucikan. Terus yang kelima, tidak ada yang menghalangi air terhadap kulit. Artinya yang kelima ini kan ada bagian-bagian tubuh yang harus kita kenakan dalam wudhu. Nah, tidak ada yang menghalangi itu berarti tidak ada kain yang menutupi. Tidak ada kain misalkan kita kan berwudhu itu yang misalkan tangan ini berwudhu dari ujung sampai siku ini harus jangan sampai tertutup sikunya gitu sama baju, jadi diangkat dulu bajunya
seperti begini, diangkat dulu bajunya, baru kita berwudu agar air tidak terhalangi oleh baju kita. Seperti itu ya. Jadi syarat berwudu ada 5. Beragama Islam, tamyiz atau kita sebut dengan membedakan baik dan buruk, tidak punya hadas besar, menggunakan air yang suci. Terus yang kelima, tidak ada yang menghalangi air terhadap kulit. Nah, selanjutnya, rukun wudhu itu apa aja? Yang pertama, membaca niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Terus yang terakhir, yang keenam, ya itu tertib, yaitu sesuai urutannya. Urutannya tidak acak-acak atau sesuai urutannya. Nah, maksudnya sebagian kepala yang rukun wudhu ini yang mengusap sebagian kepala, misalkan nanti adik-adik bisa membasuh sebagian kepalanya, misalkan ini air terus cuman diusap begini aja, itu sudah termasuk mengusap sebagian kepala ya. Misal gini doang atau begini, karena misalkan adik-adiknya pakai Gatsby atau pengeras rambut gitu, takut basah kan, takut basah, adik-adik bisa ketika berwudu nanti begini saja atau begini, air beginikan, seperti itu ya. Jadi yang pertama rukun wudu itu membaca niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi harus membasuh sampai siku, sampai di sini. Lebih baik lagi lebih gitu. Jadi harus sampai siku atau bisa juga lebih, seperti itu ya. Jangan sampai kurang. Terus mengusap sebagian kepala, kedua kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Nah, lalu sunnah wudhu itu apa saja? Yang pertama, membaca basmalah ketika akan mulai berwudhu. Nah, ketika akan mulai wudhu, kita membaca basmalah, membersihkan kedua telapak tangan, nah, mengusap jari, menyilangkan jari seperti ini ya. Berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh seluruh kepala. Nah, kan tadi rukunnya itu cuma sebagian doang, nggak apa-apa gini doang. Tapi kalau sunnahnya bisa seluruh kepala gitu ya. Terus mengusap kedua telinga seperti ini. Seperti ini ya. Mengusap kedua telinga, membersihkan sela-sela jari sama, membersihkan sela-sela jari, nanti jari kakinya dibersihkan. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Berarti yang kanan dulu baru yang kiri. Itu sunnahnya. Membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Membaca doa setelah wudhu sambil mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Nah, ketika setelah berwudhu kita berdoa terus menghadap kiblat. Biasanya kalau kita sholat di masjid kan bisa tuh wudhu kita menghadap kiblat dan berdoa. Nah, hal apa saja sih yang membatalkan wudhu? Yang pertama, buang angin. Buang angin atau kita sebut kentut. Kentut itu membatalkan wudhu, dan kencing atau BAB, buang angin besar, itu juga membatalkan wudhu. Terus yang kedua, hilang akal karena mabuk atau gila. Kalau kita mabuk atau gila terus kita hilang akal, itu nanti batal wudhunya. Nah, yang ketiga, hal yang membatalkan wudhu, tertidur dengan bersandar. Nah, misalkan kita kalau lagi Jumatan nih, adik-adik kalau lagi Jumatan bersandar ke tiang masjid terus ketiduran, nah itu wudhunya jadi batal ya. Jadi batal wudhunya. Tertidur dengan bersandar dan nyenyak itu batal wudhunya. Terus yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, yang keempat ini kalau adik-adik bersentuhan terus usianya sudah mencapai balik atau yang sudah bermimpi basah atau yang sudah haid, terus bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan saudara kita, yang bukan saudara si ibu kita, maka nanti wudhunya batal. Terus yang kelima, menyentuh kemaluan. Misalkan menyentuh kemaluan adik dengan telapak tangan ini, itu batal nanti. Jadi hal yang membatalkan wudhu, yang pertama buang angin dan kencing atau buang air besar. Yang kedua hilang akal karena mabuk atau gila. Yang ketiga tertidur dengan bersandar.
tidur tersandar di tiang masjid lagi Jumatan itu batal. Terus yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Nah, terus bagaimana sih tata cara berwudu? Nah, pertama kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, terus membersihkan telapak tangan, sela-sela jari kita bersihkan, kumur-kumur sebanyak 3 kali, hidung sebanyak 3 kali, kemudian muka. Nah, pas di muka ini, muka itu bagian mana saja sih yang harus terkena? Nah, muka ini harus terkena ini dari sini ini sampai sini. Ini bagian muka ya. Jadi ketika akan membasuh muka, adik-adik, nawaitul wudu'a dirafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Nah, ketika menyampai kepala, nawaitul wudu'a dirafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Seperti itu sebanyak 3 kali. Nah, terus membasuh kedua tangan. Nah, kedua tangan kita mulai dari sini, sampai siku. Bisa juga lebih. Nah, terus yang kanan dulu, terus yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh sebagian kepala, bisa begini atau begini saja atau bisa semuanya. Itu seenaknya adik-adik saja. Maksudnya tuh adik-adik enaknya bagaimana? Sebagian atau semuanya gitu. Membasuh kedua telinga, habis bagian kepala 3 kali, terus telinga 3 kali dari kanan, kemudian di kiri, kemudian membasuh kaki. Habis membasuh kaki, kita membaca doa menghadap kiblat. Doanya apa? Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Seperti itu. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku dari golongan yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Seperti itu ya. Dari bismillah, terus membersihkan kumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh muka, niat, membasuh muka juga sambil niat dari sini, bagian batas muka, terus tangan dari yang kanan sampai siku-siku atau lebih, kemudian yang kiri membasuh bagian kepala, telinga, yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri, membasuh kaki sampai mata kaki, yang kanan dulu baru yang kiri, kemudian doa menghadap kiblat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Seperti itu ya berwudu. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Semoga adik-adik bisa mempraktikannya di rumah. Untuk tugas yang pertama yaitu adik-adik nanti menulis soal ini pernyataannya, terus kemudian nanti kalau misalkan rukun wudu ada 6, kalau benar berarti centang dikasih tanda checklist di sini. Kalau salah berarti di sini, seperti itu ya. Kemudian tugas yang kedua, adik-adik membuat video praktik berwudu yang sudah saya praktikkan tadi ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, thank you, syukran kasiran. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.